alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Berikutnya, belum bahas lagi lebih jauh tentang hukum fa'il. Wa minha, qala al-imam al-Hattab rahimahullahu ta'ala, wa minha, di antara hukum fa'il, annahu yajibu ta'nitsul fi'li bita'in sakinatin fi akhiril madi. Wajib kata beliau bahwasannya bahwasannya yajibu wajib. Perhatikan perkataan ini, wajib ta'nitsul fi'li, diberikan tanda muannats pada fi'ilnya bita'in sakinatin, dengan tak sukun fi akhiril madi, pada akhir fi'il madi, wa bita'il mudhara'ah, dan dengan tak mudhara' huruf ana itu, tak dari huruf ana itu, tak dari huruf ana itu, fi awalil mudhari, di awal fi'il mudhari. Ida, perhatikan baik-baik, ini yang harus antum garis bawahi. Jadi wajib dikasih tanda tanis. Tanda tanis antum maklumi kan? Tak sukun kalau awal akhir madi, tak berharokat kalau awal mudhari. Cuman posisi kapan ini wajibnya, ini paling penting. Kata penulis, idza kanal fa'ilu muannatsan hakikiyan. Jika fa'ilnya itu muannas hakiki. Antum sudah tahu kan muannas hakiki? Atau belum? Muannas kan ada dua kan? Ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Muannas hakiki itu apa? Yang lahu farj, yang memiliki kelamin. Kalau dia ada kelaminnya, kelamin muannasnya, kelamin perempuan. Kelamin perempuannya. Paham gak ini? Maka itu namanya muannas hakiki. Jadi wajib. Seperti apa? Nah, qomat hindun. Wajib antum bilang qomat. Karena hindun siapa? Karena hindun ini siapa? Perempuan. Perempuan apa? Hakiki. Paham kan? Karena hindun punya kelamin perempuan. Watakumu hindun. Takumu hindun. Dipahami ini? Jelas ini? Perhatikan posisi wajibnya. Berikutnya lagi. Wa yajuzu tarkut ta. Ini akan menjawab kemarin pertanyaan Abu Zakaria. Wa yajuzu tarkut ta. Dan boleh meninggalkan ta. Artinya tidak pakai ta. Boleh. Jadi selama ini kan kita cuma dikasih faedah. Kalau ada muannas fa'ilnya, maka harus fi'ilnya dikasih tanda muannas. Enggak selamanya. Di sini wajib tadi pertama. Kalau ini boleh ditinggalkan taknya. Artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Kan boleh ditinggalkan. Bukan berarti tidak ada. Tapi boleh ditinggalkan taknya. Boleh dihilangkan maksudnya. Inkanal fa'ila majaziyat ta'nits. Jika fa'ilnya itu mu'annas majazi. Tahu mu'annas majazi? Yaitu yang dihukumi mu'annas tapi tidak punya kelamin. Paham? Ya, rumah tiga pikir. Siapa itu perempuan yang tidak punya kelamin? Ya seperti sayyarah saudara, mobil. Ada kelaminnya itu mobil. Kan ada kan begitu. Cuma ada ban, setir. Kan begitu kan. Sayyaro kan muannas. Tapi tidak punya kelamin. Antum bisa bilang begini. Ja'at sayyaro. Boleh. Boleh juga apa? Tinggalkan taknya. Antum bilang apa? Ja'at sayyaro. Ini banyak di kitab kita jumpai. Hati-hati. Dan ini tempat pertama. Boleh ditinggalkan taknya. Nah contoh. Tola asyamsu. Asyamsu itu mu'annas. Tapi mu'annas apa? Mu'annas apa? Majazi, kan tidak ada kelaminnya, kan begitu. Maka boleh tola asyamsu. Boleh juga tola ats. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Makana salatuhum wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an. Makana
Solatuhum. Lihat. Solatu. Mu'anas atau mudakar? Mu'anas. Setelah itu mu'anas majazi atau hakiki? Majazi. Makanya dibilang kana. Nggak pakai apa? Tak. Iya kan? Nggak pakai tak bisa, nggak apa-apa. Boleh. Jelas ini? Pembahasan jelas? Terus. Beliau berkata. Wa hukmul musanna. Untuk yang mu'anas majazi ini juga nanti akan lebih dipertajam lagi di kotur nada ya. Karena masih ada tambahan nanti sedikit di sini. Masih ada tambahan sedikit. Tapi cukup di sini dulu bi antum tahu bahwa kalau mu'anas hakiki wajib kasih tak. Kalau mu'anas majazi boleh kasih boleh tidak. Paham dulu sampai di sini nih? Nah, ini perlu karena ini tambahan baru di sini. Tidak ada di buku sebelumnya. Terus beliau kasih lagi faedah. Wa hukmul mutanna. Hukumnya isim mutanna. Tahu isim mutanna ya? Yang ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Wal majmu dan jama atashi, jama sohi. Jama sohi di sini maksudnya adalah jama mudzakkar salim dan jama muannats salim. Itu ditulis. Hukum isim mutanna dan jama sohi. Jama sohi maksudnya adalah jama muannats salim, jama mudzakkar salim dan jama muannats salim. Itu maksudnya. Maka hukmul mufrad. Dia seperti hukum mufradnya. Artinya gini. Mufrad kan dibedakan. Antara mu'anas hakiki dan mu'anas majazi. Musanna juga antum bilang begitu. Misalnya hindan. Hindan. Ketika antum bilang taruh fiilnya. Wajib dikasih atau boleh? Wajib, kan hukumnya sama dengan hindun. Paham maksudnya? Saya bilang begini, hindat. Jama, hindat. Ketika antum sambungkan fiil, boleh atau wajib? Wajib, kan begitu kan? Karena sama hukumnya dengan hukum mufrad. Paham maksudnya? Jelas? Saya bilang begini, sayyarotani. Ketika antum sambungkan dengan fiil, wajib atau boleh dikasih tak? Boleh, karena ketika sayyaro di mufrad, kan boleh. Berarti ketika musanna, boleh. Paham maksudnya? Sudah. Kemudian, sayyarot. Apa hukum kasih tak ini? Apa hukum kasih tak? Boleh. Jelas maksudnya ini? Paham ucapan penulis? Hukumnya isim musanna dan hukumnya jama' sohi, yaitu jama' mudzakkar salim dan jama' muannats salim, seperti hukum mufrad terkait dengan tak. Maksudnya kalau muannas hakiki wajib, kalau muannas majazi boleh. Kalau jama' taksir gimana? Sebentar, dia punya hukum khusus. Iya, contoh dulu fatakulu qamaz zaidani wa qamaz zaiduna, ya kan? Kenapa enggak dikasih itu? Kenapa enggak dikasih tahu ini? Mudzakkar. Wa qamatil muslimatani. Wa qamatil muslimatu. Paham kan? Di situ dikasih. Dan boleh antum tinggalkan. Karena al-muslimatani al-muslimatu. Itu adalah apa? Kalau diinginkan dengannya adalah hanya sifat. Bukan mu'annas hakiki. Paham gak ini? Maka bisa tinggal bisa tidak. Tapi kalau muslimah adalah nama orang. Seorang yang bernama muslimah. Pahami, seorang perempuan yang bernama apa? Muslimah. Wajib antum kasih. Wajib antum apa? Kasih. Jelas kan? Jelas ini? Sekarang jama' taksir. Terakhir. Kalau jama' taksir gimana? Kan kalau isim mutanna dan jama' mudzakkar salim, muannats salim kan sama dengan mufradnya. Dilihat dari ta. Jama' taksir. Wa amma jam'u taksiri. Adapun jama' taksir. Fa hukmuhu hukmul majaziyat ta'nits. Masya Allah. Jama' taksir hukumnya seperti hukum mu'annas majazi.
Jadi antum jangan melihat kelamin kalau jamak taksir. Langsung, kapan dia jamak taksir? Hukumnya mu'annas majazi. Apa artinya hukum mu'annas majazi? Hah? Boleh antum kasih, boleh tidak. Makanya di Quran, waqalat ar-rusul. Pakai ta. Apakah Rasul perempuan? Apa maksudnya? Apakah Rasul perempuan? Enggak. Tapi apanya yang perempuan? Ini jamak taksir. Dianggap mu'annas majazi. Paham ini? Jelas ini? Jadi kalau datang. Zuyudun. Boleh antum bilang apa? Ja'at zuyude. Boleh juga apa? Ja'at zuyud. Paham ini? Hindun. Ketika ana jamak taksir. Ketika saya jamak taksir. Hunudun. Antum bilang apa? Hah? Ja'at hunudun. Terus? Ja'a hunudun. Inilah kemarin Abu Zakaria. Saudaraku tercinta. Mana beliau hafizahullah? Niswa. Niswa ini apa? Niswa ini di ayat kemarin. Apa? Kan jamak taksir. Jadi boleh dikatakan apa? Kola niswatun. Boleh juga apa? Kolat niswatun. Paham ini? Kan jamak taksir jawabannya. Jamak taksir tidak melihat kelamin. Dia hukumnya adalah mu'annas apa? Majazi. Jelas ini hukum? Masya Allah, ini penting sekali yang belum katakan. Lihat. Takul kamu katakan. Qomar rijalu. Lihat, tidak pakai. Wa qomatir rijalu. Pakai, boleh. Wa qomal hunudu. Tidak pakai, boleh. Wa qomatil hunudu. Pakai, boleh. Paham kan? Jelas ini? Hukum mudah. Selesai. Hukum khusus. Dia bersama fiilnya. Jadi ini hukum yang kita baca dari kemarin itu. Itu hukum dilihat dari fa'il bersama fi'il. Hukum dilihat fa'il bersama fi'il. Sekarang hukum dilihat fa'il bersama maf'ulun bihi-nya. Kata beliau, wa minha, di antara hukumnya juga. Annal asla fihi ayyaliya fi'lahu thumma yuzkarul maf'ulu. Kata penulis rahimahullah, annal asla, bahasanya asal. Bahwasanya asal fihi padanya ayyaliya fi'lahu, dia terletak langsung. Yalia itu waqa'a ba'd, terletak langsung setelah fi'lahu. Jadi ini yalia ini terjemahannya panjang. Yalia itu artinya terletak langsung setelah fi'lahu, fi'ilnya. Jadi asal pada fa'il terletak langsung pada setelah fi'il. Summa yuzkarul maf'ul. Kemudian setelah itu disebutkan maf'ulun bihi-nya. Iya kan? Maksudnya sekarang susunannya itu fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Ini asal. Ini asal. Nah contoh. Wa waritha Sulaimanu Dauda. Mana fa'il? Mana fa'il? Sulaimanu. Mana maf'ulun bihi? Pas letaknya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Tapi ini asal. Ini asal. Wa qad yata'akhkhar al-fa'ilu wa yataqaddamul maf'ulu. Kadang diakhirkan itu fa'il dan maf'ulnya. Kadang itu diakhirkan fa'il dan maf'ulnya dikedepankan. Jadi susunannya sekarang apa? Fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Paham ini? Fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Cuma belum bilang jawazan. Kadang hukumnya hanya boleh. Kadang hukumnya hanya apa? Boleh. Artinya boleh di belakang, boleh di depan. Nah contoh. Walaqad ja'a ala fir'aunan nudhuru. Lihat i'rabnya ya. Ja'a fi'il madhi. Ala mansub. Maf'ulun bih. Wa huwa mudhaf. Fir'auna mudhafun ilai.
An-nuduru sebagai apa? Fa'il. Berarti sekarang susunannya apa ini? Fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Paham ini? Jawazan. Ini hukumnya boleh. Boleh pada selain Quran kita katakan walaqad ja'an nuduru ala Fir'aun. Pada selain Quran. Tidak boleh kita merubah Quran. Tapi pada selain Quran boleh kita katakan walaqad ja'an nuduru ala Fir'auna. Paham gak ini? Paham gak ini? Ini hukumnya boleh. Cuman kata beliau berikutnya wawujuban. Dan terkadang wajib. Susunannya itu fi'il maf'ulun bi fa'il. Fi'il maf'ulun bi fa'il. Nah contoh. Syagolatsna amwaluna. Nah contoh lagi. Wa idbatala Ibrahim rabbuhu. Ini butuh sedikit ya tempat wajib. Jadi susunan pertama ya. Fi'il, fa'il, maf'ul, bih. Ini susunan asal. Ini susunan apa? Asal. Asalnya itu datang fi'il, baru fa'il, baru maf'ulun bih. Contohnya sudah ada. Susunan kedua, kadang dia datang fi'il, maf'ul bih, maf'ul bih terus fa'il. Paham ya? Cuma terus ini susunan ini terbagi dua. Ada jawazan. Jawazan artinya boleh saja antum balik. Nah, boleh saja antum apa? Balik. Misalnya antum katakan ya doroba. Contoh lain bukan Quran. Nah, Quran tadi sudah doroba Zaid. Doroba Zaidun kalban. Zaid memukul anjing. Kan begitu? Boleh antum katakan doroba kalban Zaidun. Boleh, tidak ada masalah. Boleh antum katakan doroba Zaidun kalban di atas susunan pertama. Itu namanya boleh. Dan boleh antum katakan di susunan kedua. Doroba kalban Zaid. Paham ini? Jadi boleh antum letakkan seperti susunan pertama itu. Boleh antum letakkan seperti susunan kedua. Doroba kalban. Ya. Zaidun. Ya Zaidun. Dipahamkan? Boleh. Yang penting tetap mansub, tetap marfu. Jangan diubah. Kalau antum ubah langsung bilang doroba kalbun Zaidan. Itu bahaya. Berarti artinya anjing memukul Zaid. Karena kalau di doma jadi pelaku. Jadi boleh diubah susunannya. Tapi jangan diubah harokatnya. Paham ini? Jadi tetap. Ini jadi ini fi'il maf'ulun bi fa'il. Dipaham ini? Fi'il maf'ulun bi apa? Fa'il. Ini hukumnya boleh. Kemudian yang menarik yang belum bilang wujuban. Kadang wajib begini susunannya. Fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Kadang wajib. Belum contohkan dua contoh. Dari dua contoh ini ada ketentuan. Dan inilah harus antum tahu. Itu contoh bukan sembarang contoh. Di contoh itu terkandung kaedah. Kapan wajib? Belum sebutkan dua tempat kapan wajib. Jadi kapan wajib? Dua. Kapan wajib? Dua. Pertama, kalau maf'ul bihnya berupa domir. Sementara fa'ilnya berupa isim dhahir. Itu tempat pertama wajib dikedepankan maf'ul bihnya. Kalau maf'ul bihnya berupa domir, sementara fa'ilnya berupa isim dhahir. Di ayat gampang dipahami. Gini contohnya. Contoh begini. Doroba misalnya gini. Antum mau susun doroba. Iya. Sama tambah Zaid. Tambah hu.
Dah, ini kan artinya nanti saya mau Zaid memukul dia. Dah. Berarti siapa fa'ilnya nih? Siapa fa'ilnya? Kan Zaid. Fa'ilnya apa? Zaid. Maf'ulun bihnya apa? Hu. Gimana cara saya menyusunnya ini? Kalau saya buat kalimat. Saya bilang Zaid, doroba Zaid hu. Atau dorobahu Zaid. Apa? Kalau saya bilang doroba Zaid hu. Salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini susunannya harus begini. Nggak boleh begini. Kalau tadi kan antum bilang doroba. Iya kan? Ini anggap 1, 2, 3. Kan begitu susunan ini. Karena fi'il 1, fa'il 2, maf'ulun bih 3. Kan begitu asalnya. Berarti kalau saya bilang sini 1, 2, 3. Salah saya. Salah besar. Karena koedanya kalau maf'ulun bihnya berupa domir. Sementara fa'ilnya berupa isim dohir. Maka wajib maf'ulun bih mendahului fa'il. Saya akan katakan supaya pas. Dorobahu. Zaidun. Jadi ini wajib saya bilang begitu. Wajib. Lihat contoh ayat. Contoh ayat kembali ke buku. Syagolatna amwaluna. Syagolatna. Pakai syagolat. Karena amwal jama taksir. Padahal malun itu kan mufradnya mudzakkar. Tapi amwal jama taksir. Paham Abu Zakaria? Kenapa ini pakai ta? Boleh hukumnya karena amwal jama taksir. Kita sudah pelajari tadi. Syagolatna. Nah apa? Maf'ulun bih kan? Amwal lu. Hah? Fa'il. Berarti susunan sekarang apa? Fi'il, maf'ulun bih, fa'il. Apa hukumnya saya kedepankan itu nak? Wajib. Karena dia maf'ulun bihnya berupa apa? Domir. Sementara fa'ilnya berupa isim. Dohir. Wajib. Paham posisi pertama? Ini koedah. Jangan hafal contohnya syagolatna. Koedahnya dihafal. Jika maf'ulun bihnya berupa domir. Fa'ilnya berupa dohir. Wajib maf'ulun bih mendahului fa'il. Wajib. Tidak boleh tidak. Paham kan? Keluar nanti kalau sama-sama domir. Ini kan modelnya gini toh. Ketentuannya gini. Maf'ulun bihnya yang domir. Fa'ilnya dohir. Kalau sama-sama domir wajib tetap biasa. Misalnya dorob tuhu. Tidak boleh untuk bilang dorobuhu, dorobahu tu. Paham maksudnya? Kan ini sama-sama apa? Sama-sama domir. Ini harus begini. Maf'ulun bihnya yang domir. Fa'ilnya dohir. Paham ini? Paham ini? Sudah? Sudah yakin? Sapri? Paham saudara? Apa antum bikin itu? Kayak melukis antum caranya menulis. Sudah ini? Yakin ini? Saya mau masuk ini wajib kedua. Karena nanti lagi ada susunan ketiga masalahnya. Antum harus paham ini kewajib ini. Ini yang fi'il, maf'ul, fa'il. 2. Jawazan, wujuban. Sebentar itu ada maf'ulun bih, fi'il, fa'il. Keadaan terakhir. Nah, ini dulu. Nah, sekarang tempat kedua. Tempat kedua. Iya. Tempat kedua. Tempat kedua waktu wajibnya adalah jika pada fa'ilnya adalah pada fa'ilnya. Jika pada fa'ilnya. Iya. Saya bilang fi al-fa'il pada fa'il domirun. Domirun. Ya'udu ala ala maf'ul bih. Ala maf'ul bih. Perhatikan kewajiban kedua. Jika pada fa'il terdapat domir.
pada fa'il terdapat domir yang kembali kepada maf'ul bih. Saya contohkan sama antum. Saya contohkan, perhatikan ini contoh. Doroba. Ya. Doroba Zaidan. Saya tidak jadikan Zaid fa'il. Doroba Zaidan. Doroba Zaidan gulamuhu. Baru sebentar kita lihat contoh buku. Tapi pahami dulu ini contoh sederhana sekali. Doroba Zaidan gulamuhu. Ya. Gulamnya Zaid, gulamnya memukul Zaid. Kan begitu artinya nih. Gulam memukul Zaid. Gulamnya memukul Zaid. Paham ini? Pertanyaan kita, ini susunan apa ini? Susunannya ini ikut fi'il fa'il maf'ulun bi atau fi'il maf'ulun bi fa'il? Fi'il maf'ulun bi fa'il. Karena ini fi'il, ya kan? Nomor 1, ini maf'ulun bi nomor 3, kan begitu? Ini fa'il nomor 2. Ini kata mereka, wajib ini di sini. Nggak boleh saya bilang doroba gulamuhu Zaidan. Lihat contoh itu, beda. Doroba Zaidan gulamuhu Zaid. Nggak boleh katanya. Kenapa? Karena namanya ini namanya apa? Namanya apa? Domir kan? Domir itu kembali kemana? Domir biasanya kembali kemana? Kembali ke setelahnya atau kembali kepada sebelumnya? Kalau kata ganti, pasti kembali kepada yang disebutkan sebelumnya, bukan kepada setelahnya. Kan begitu? Kalau saya bilang doroba gulamuhu Zaid, maka saya melanggar. Berarti ada domir kembali ke setelahnya. Paham ini? Namanya domir itu harus kembali kemana? Kemana? Ke sebelumnya. Maka ini namanya wajib. Karena kalau saya letakkan di sini baru Zaid setelahnya, berarti akan kembali domir kepada setelahnya. Pahamkah ini? Dan itu pelanggaran. Tidak boleh. Paham ketentuan ini? Ini masalah kembalinya domir. Nanti insya Allah akan datang, bukan saat ini, nanti akan datang pembahasan kembalinya domir. Nanti saya kasih. Ada 4 keadaan kembalinya domir. Ya, ada 4 keadaan kembalinya domir. Tapi sekarang ini bukan itu yang saya mau pahamkan. Saya mau pahamkan bahwa kenapa ini wajib Zaidannya di depan. Paham pertanyaannya? Wajib di depan supaya ini domir kembali kemana? Ke depannya sini. Paham ini? Ke sebelumnya. Tidak kembali kepada setelahnya. Kan tidak boleh kembali kepada setelahnya. Tapi boleh kembali kepada sebelumnya. Paham Sapri? Yakin saudara? Fajrin? Kurang. Jadi antum lihat di papan. Yakin? Kalau saya bilang begini Fajrin. Doroba gulamuhu Zaidan. Berarti hu ini. Kata hu-nya ini, domir hu itu akan kembali kepada setelahnya. Paham ini? Domir kembali kepada setelahnya tidak boleh. Tapi kembali kepada sebelumnya apa hukumnya? Itu boleh. Ketika saya susun fi'il, fa'il, maf'ulun bi, mengharuskan domir kembali ke maf'ulun bi yang setelahnya. Maka tidak boleh. Harus dibalik susunannya. Supaya kembali kepada sebelumnya. Paham kembalinya domir ini? Abu Hanif. Afgan. Yakin? Lihat contoh penulis. Wa idhi batala Ibrahim rabbuhu. Kalau pada selain Quran kita contohkan misalnya. Wa idhi batala rabbuhu Ibrahim. Rabbuhu fa'il kan.
Ibrahim maf'ulun bi. Maka domir akan kembali ke mana? Ibrahim yang mana? Setelahnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Domir harus kembali ke mana? Ke sebelumnya. Namanya domir kata ganti. Harus ada sebelumnya baru dia bisa datang. Nggak bisa tiba-tiba datang domir kata ganti. Dipahami nih? Oh enggak apa-apa, saya kedepankan kata gantinya. Nanti baru disebutkan. Yang diinginkan enggak dipahami. Enggak dipahami. Jelas kan? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Mantap. Ini sedikit, ini terakhir tapi lumayan. Butuh itu. 2, selesai. Sekarang bentuk berikutnya. Wa qad yataqaddamul maf'ul alal fi'li wal fa'il. Masya Allah. Kadang maf'ul itu mendahului fi'il dan fa'ilnya. Ini susunan yang paling terakhir. Iya, susunan ketiga. Susunan ketiga. Maf'ul bih, fi'il, fa'il. Yang jelas, fa'il harus setelah fi'il. Fa'il harus setelah apa? Fi'il kan. Jadi susunan sekarang ini susunan. Maf'ul bih depan sekali. Maf'ul bih depan sekali. Baru fi'il, baru apa? Setelah fi'il baru apa? Fa'il. Jelas susunan itu? Jadi susunan yang pertama, fi'il, fa'il, maf'ul biasa. Fi'il, maf'ul, fa'il. Mulai tidak biasa. Fi'il, maf'ul bih, fi'il, fa'il. Itu sudah luar biasa. Paham kan? Iya. Terus dia juga terbagi 2. Jawazan, ada hukumnya boleh. Nah contoh, fariqon kadzabu wa fariqon yaqtulun. Itu lihat fariqon. Maf'ul bih itu. Dari kadzabu, kadzabu fi'il. Dah? Wawunya fa'il. Wa fariqon yaqtulun. Fariqon maf'ul bih. Yaqtulun fi'il. Wawunya itu adalah fa'il. Berarti susunan sekarang apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Contoh kita tadi ya ini. Kan doroba zaidun kalban bisa. Doroba kalban zaidun bisa. Kalban doroba zaidun bisa. Tidak ada masalah. Maf'ul bih itu kalau begini posisi letak bentuknya bisa 3 susunan. Nah, doroba zaidun kalban, doroba kalban zaidun, kalban doroba zaidun. Sapri? Paham itu? Kan boleh hukumnya. Ini hukumnya apa? Boleh. Artinya tidak wajib di tengah, tidak wajib di akhir. Boleh di awal. Paham ini? Kalau yang boleh itu tidak ada masalah. Yang wajib ini masalah. Tapi kalau di sini wajib di depan satu tempat saja. Kata beliau wa wujuban. Ada wajib di depan. Nah, sekali lagi penulis hanya contoh. Tapi dalam contoh ada koedah. Kan ini kan buku. Masya Allah. Biar di contohnya ada koedahnya. Makanya pendek tapi sebenarnya panjang. Iya. Wawujuban dia bisa wajib maf'ulun bih di depan. Nah contoh. Fa'ayya ayatillahi tungkirun. Ini asalnya ini. Tungkiruna ayya ayatillah. Paham ini? Fatungkiruna ayya ayatillah. Ayya mansub maf'ul bih. Muqaddam. Iya kan? Ayati mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilai. Tungkirun fi'il fa'il. Berarti susunannya sekarang apa? Maf'ulun bih, fi'il, fa'il. Dan ini wajib. Kenapa? Karena maf'ulun bihnya berupa isim istifham. Saya sudah pernah bilang sama antum, orang Arab kalau itu adalah kata tanya, pasti di depan apapun posisinya. Jadi ini ayat maf'ulun bih, tapi dia berupa isim istifham. Isim istifham wajib di depan.
Makanya dikatakan maf'ulun bihi di sini wajib di depan karena berupa isim istifham. Kata penulis li'annas mal istifhami, karena isim istifham, karena isim istifham lahu memiliki hak sodrul kalam di awal kalimat. Ini tempat wajib dia di depan. Berarti nanti selain isim istifham boleh hukumnya. Dah, ini yang wajib di depan. Kalau maf'ulun bihi-nya berupa isim istifham. Jika maf'ulun bihi-nya berupa isim istifham. Sudah ini, alhamdulillah selesai fa'il. Ada yang perlu ditanyakan tentang fa'il? Karena sudah tamat fa'il. Berapa kali pertemuan kita ambil? 2. Lumayan. Alhamdulillah. Bagus itu 2. Baguslah. Kalau sekali ya luar biasa. 3 kali ya paling lambat 3 kali. Ada pertanyaan? Karena kita lanjut lagi setelahnya. Setelahnya mudah insya Allah. Umair. Yakin? Gimana Sapri? Masih kita tulis atau saya bisa lanjut ini? Tapi antum masih menulis. Apa antum tulis itu? Hapus tulis, hapus tulis. Hah? Kadang salah tulis. Baik. Kita lanjut. Sedikit. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini mudah. Bab naib fa'il. Wa huwal ismul maf'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim maf'ul yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Wa uqima ma huwa maqamahu. Maka dia pun menduduki kedudukannya. Yaitu maf'ulun bihi-nya. Fasara marfu'an ba'da an kana mansuba. Maka dia jadi marfu setelah sebelumnya mansub. Ya kan? Kan namanya tadi maf'ulun bihi mansub tadinya. Tapi setelah dia menduduki kedudukan fa'il menjadi apa? Marfu. Wa umdatan ba'da an kana fadlatan. Dan menjadi umdah setelah sebelumnya dia menjadi apa? Fadla. Maf'ulun bihi itu kan pelengkap kalimat sebelumnya. Tapi kalau dia menjadi naibul fa'il, maka dia apa? Menjadi umdah. Paham Umair? Ini pernyataan. Wahwa maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya dia adalah isim. Jadi dia ini harus isim. Marfu, hukumnya marfu. Namanya naibul fa'il itu harus apa? Marfu. Alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Kan kalau ada fa'il tidak ada naibul fa'il. Ya kan Umair? Kalau ada naibul fa'il pasti tidak ada fa'il. Kan ini namanya pengganti. Kalau ada pengganti tidak ada yang digantikan. Kalau ada yang digantikan pasti ada. Kan begitu Umair, paham kan? Tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Wa uqima huwa, dan dia menduduki, yaitu ini maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ini yang dibicarakan. Dia menduduki, yaitu maf'ul itu. Kan judul babnya maf'ul. Dan ini maf'ul, uqima, menduduki. Huwa maqamahu, kedudukannya fa'il. Menduduki kedudukannya fa'il. Fasoro, maka jadilah dia marfu'an, diropa. Dia menjadi diropa. Ba'da angkana artinya setelah sebelumnya. Ba'da kan setelah, kana sebelum. Amin. Setelah sebelumnya mansuban dinasab. Kan paham Umair? Kan sebelumnya misalnya gini Umair. Tadi doroba zaidun kalban. Doroba zaidun kalban. Saya hilangkan zaidnya. Menjadi duriba kalb. Antum baca apa kalb? Kalbun. Kan begitu kan?
Jadi dia marfu setelah sebelumnya apa? Mansub. Paham Rosidin? Yakin. Fajrin? Yakin. Betul ini. Yang komen main? Sapri? Yakin. Baik. Setelahnya lagi. Wa umda. Dan sekarang menjadi pokok kalimat. Tidak boleh dihilangkan. Kan tadi kan kalau antum bilang. Doroba Zaidun. Lengkap? Sudah lengkap. Kan begitu. Zaid telah memukul. Selesai masalah. Kan sudah lengkap. Walaupun tidak ada maf'ulun bi. Sekarang kalau kalban jadi naibul fa'il. Dia jadi umda. Ketika antum bilang. Duriba. Tanpa ada kalb. Tadi contoh yang saya bilang di Umair. Duriba kalbun. Coba hilangkan kalbunnya. Bisa nggak? Lengkap nggak kalimatnya? Dipukul saja. Antum bilang duriba. Dipukul. Orang masih bertanya. Apa yang dipukul? Siapa yang dipukul? Iya kan? Jadi dia sekarang menjadi umda. Pokok kalimat. Tadinya padahal tadi sebagai apa? Fadla. Tahu fadla Umair Khairil? Apa itu fadla Umair Khairil? Coba jelaskan Umair. Apa itu fadla? Dengarkan Umair. Perasaan dari tadi saya sebut itu fadla apa? Antum lupa juga. Baiklah saya ingatkan. Fadla itu lawan dari umdah. Terus apa itu umdah Umair? Pokok kalimat. Tidak boleh hilang. Kan begitu. Kalau fadlah? Lawan dari pokok kalimat berarti bukan pokok kalimat. Boleh hilang. Kan begitu kan? Paham ini? Paham? Rizki? Yakin? Kemudian beliau bilang berikutnya lagi. Fala ya juzu hatfu. Keharusannya. Tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Iya kan? Tidak boleh dihilangkan. Karena kan menjadi pokok. Wala taqdimuhu alal fi'il. Tidak boleh lagi mendahului fi'il. Tadi waktu menjadi maf'ulun bi tadi. Itu pentingnya itu hukum tadi. Waktu dia menjadi maf'ulun bi. Boleh nggak di depan? Depannya fi'il. Boleh nggak? Kan boleh kan di depannya fi'il tadi. Boleh kan? Maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Boleh di depan. Setelah dia jadi naibul fa'il. Tidak boleh lagi di depan. Karena kan dia menggantikan kedudukan fa'il. Fa'il. Boleh nggak depan fi'il? Fa'il, fi'il. Boleh nggak depannya fi'il? Tidak boleh. Penggantinya fa'il juga tidak boleh. Jadi ini maf'ulun bi. Kalau jadi naib fa'il. Tidak boleh juga di depan. Waktu menjadi maf'ulun bi. Boleh. Paham Sapri? Yakin ini saudara? Paham betulan? Baik. Terus. Hukum berikutnya lagi. Pokoknya mengambil hukum fa'il. Wa yajibu ta'nitsul fi'il. Wajib diberi mu'annas fi'ilnya kan? Ya kan? Inkana mu'annasan. Kalau dia mu'annas. Maksudnya mu'annas apa? Mu'annas apa? Hakiki kan wajib. Belum kan berbicara tentang wajib. Berarti wajib dikasih tanda tanis. Kalau mu'annasnya apa? Hakiki. Nah contoh. Dorobat hindun. Duribat hindun. Wanah dan contoh lain. Idza zulzilatil ard. Kalau ini contoh untuk yang apa ini? Mu'annas apa ini? Majazi. Kalau ini tidak wajib. Tidak wajib. Makanya sebenarnya ini wayajibu ini pengatofan wanahwu ini. Seharusnya belum tidak katakan di situ wajib. Seharusnya belum bilang wa yajuzu. Dan boleh. Baru datangkan contoh kedua. Kan ini kan dua contoh. Seakan-akan dua contoh ini adalah wajib. Paham ini? Maka ini dianggap kelalaian dari penulis. Iya. Kalau wajib cocok yang pertama. Duribat hindun. Kalau yang kedua. Itu bukan yang wajib. Iya kan? Itu yang hukumnya boleh. Jawazan. Jawazan. Kemudian hukum berikutnya lagi. Wayajibu. Sudah paham tadi itu ya? Yang dua contoh itu ya? Penulis di sini dianggap lalai. Belum lalai di contoh ini.
Seharusnya tadinya belum bilang wajib. Kalau mu'annas hakiki, kemudian setelahnya waijuz. Fi majazi ta'nis. Contohnya idza zulzilatil ard. Al-ard mu'annas majazi. Paham ya? Hukumnya boleh. Jelas Sapri? Antum sudah lihat di mana saya bicara? Kemudian wa yajibu alla yalhaqal fi'la alamatu tatniyah. Seperti biasa. Wajib tidak ikut pada fi'il tanda musanna. Au jama' atau tanda jama'. In kana musannan au majmu'an. Walaupun dia musanna atau jama'. Ya kan? Nah, duribaz zaidan wa duribaz zaidun. Tidak dikasih kan? Kecuali di bahasanya siapa? Kecuali bahasanya siapa? Akaluni al-barogis. Akaluni al-barogis. Wa yusamma aidon. Ini nama yang paling bagus. Wa yusamma aidon. Dinamakan juga an-naib anil fa'il. Dinamakan juga naib fa'il. Wa hadhil ibarah ahsan. Nama ini lebih bagus. Nama ini lebih bagus. Wa akhtar dan lebih ringkas. Dah, coba di atas namanya. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Panjang sekali. Belum lagi nanti pengganti fa'il itu belum tentu maf'ulun bi. Memang asalnya maf'ulun bi. Paham? Tapi nanti bisa yang lain. Kita akan pelajari. Maka nama yang di atas itu panjang. Nama ini lebih pendek. Naib fa'il. Namanya lebih pendek. Wa ahsan lebih bagus. Lebih bagus. Terus wa yusamma fi'luhu. Sementara fi'ilnya kan naib fa'il setelah fi'il. Fi'ilnya namanya apa? Nama fi'ilnya al-fi'ilul mabni lil maf'ul bisa. Fi'il mabni lil maf'ul. Wal fi'ilul mabni lil majhul. Ini yang paling sering kita dengar tuh. Fi'il majhul. Fi'il apa? Majhul. Wal fi'ilul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Jadi 3 namanya untuk fi'ilnya. Ada fi'il mabni lil maf'ul, fi'il mabni lil majhul atau fi'il majhul, wal fi'ilal ladzi lam yusamma fa'iluhu. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Paham kan? Ini nama-namanya. Hukumnya insyaallah kita ambil di pertemuan hari Senin. Dan tidak bisa kita selesaikan hari ini. Alhamdulillah.